Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji serta rasa syukur kita mari sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan Allah kesehatan, kelapangan waktu, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat Ananda Bayu ini dalam rangka untuk melanjutkan perwiritan Yasin Remaja Masjid Al-Hidayah secara bergilir. Mudah-mudahan apa yang kita baca nanti menjadi amal ibadah bagi kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak nantinya. Amin Allahumma ya amin. Baik, kepada seluruh remaja Masjid Al-Hidayah, sebelum kita melanjut ke acara berikutnya, mari di sini sedikit kita membahas tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan yang ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Ia diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul di negeri Armenia. Nabi Nuh menerima wahyu kenabian dan keadaan masyarakat pada saat itu sudah sangat sesat dan menyimpang dari jalannya Allah yang lurus. Mereka kembali menjadi musyrik, meninggalkan kebajikan, melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Nabi Nuh diutus ke tengah-tengah masyarakat yang sedang menyembah berhala. Apa itu berhala? Berhala adalah patung yang dibuat mereka pada waktu itu menjadi Tuhan mereka. Itulah yang dikatakan berhala. Berhala itu sebenarnya adalah patung-patung buatan mereka sendiri. Menurut mereka, berhala itu mempunyai kekuatan gaib di atas manusia, dan mereka menamakannya sesuai dengan selera mereka sendiri. Jadi berhala itu dibuat mereka sendiri, lalu dibikin mereka sendiri namanya sesuai selera mereka sendiri, yaitu orang-orang musyrikin pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran surah An-Nuh, wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddawa wa la suwa'a wa la yaghusa wa yaghuqa wa nasra. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaghus, Ya'quq dan Nasra. An-Nuh ayat 23. Dakwah Nabi Nuh dilakukan dengan giat sering siang dan malam, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Beliau termasuk orang yang cerdas, fasih berbicara, tajam pemikirannya, pandai berdiskusi, bersifat sabar dan tenang. Nabi Nuh diangkat menjadi nabi ketika itu berusia 450 tahun. Dan wafatnya Nabi Nuh alaihissalam berusia 950 tahun. Jadi nabi-nabi zaman dulu itu
umurnya panjang-panjang. Ada sampai 950 tahun. Umur Nabi Nuh 950 tahun lamanya. Ya, jadi usianya diangkat waktu menjadi nabi dan rasul yaitu 450 tahun. Nah, itulah usia nabi zaman dahulu. Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya selama 500 tahun. Namun pengikut Nabi Nuh banyak? Enggak. 500 tahun Nabi Nuh berdakwah, mengajak umat kepada jalan Allah. Pengikut Nabi Nuh cuma 100 orang. 500 tahun dia berdakwah, mengajak orang untuk beribadah, cuma 100 orang yang ikut Nabi Nuh alaihissalam. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Jadi udah pernah kiamat waktu dulu di zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh membuat perahu di atas gunung, lalu diejek-ejek oleh orang-orang kafir pada waktu itu. Tahu-tahu datanglah banjir yang sangat besar sampai ke perahunya Nabi Nuh alaihissalam di atas gunung tersebut. Jadi yang mana yang ikut Nabi Nuh maka selamatlah ia, dan yang mana tidak ikut Nabi Nuh maka tenggelamlah ia pada waktu itu. Umat Nabi Nuh banyak yang ingkar. Jika Nabi Nuh mengajak beribadah kepada Allah dan menegakkan tauhid, umatnya selalu menentang dan mengejeknya pada waktu itu. Nabi Nuh mengajak umatnya beribadah kepada Allah, malah pada waktu itu umat Nabi Nuh itu mengejek dan menentang Nabi Nuh. Kata mereka, kalau engkau seorang nabi, coba buat turunkan azab kepada kami, katanya. Pada waktu itu Nabi Nuh berdoa kepada Allah dan datanglah wahyu kepada Nabi Nuh, disuruh membuat perahu. Lalu dibuatlah perahu itu di atas gunung. Lalu mereka, orang-orang musyrikin pada waktu itu mengejek-ngejek Nabi Nuh. Orang gila telah membuat perahu di atas gunung, katanya. Padahal mereka nggak tahu azab Allah akan datang pada waktu itu. Maka datanglah banjir yang sangat besar, sampailah air itu ke perahu Nabi Nuh alaihissalam. Itulah azab yang diberikan Allah kepada umat Nabi Nuh yang ingkar kepada Nabi Nuh alaihissalam, yang tidak mau diajak Nabi Nuh beramal, beribadah sesuai menurut syariat Nabi Nuh pada waktu itu. Lalu keluhan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah hamba Allah yang soleh dan sabar. Jadi Nabi Nuh itu adalah orang yang soleh dan sabar. Ia senantiasa mengajak kaumnya ke jalan yang benar dengan penuh kearifan dan kesabaran. Namun demikian, ia adalah hamba yang lemah dan mempunyai rasa keluh kesah. Selama lebih 5 abad ia berdakwah, hanya 100 oranglah pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Selama 5 abad Nabi Nuh berdakwah, mengajak orang, ayo beribadah, ayo beramal. Begitu siang dan malam diajak Nabi Nuh. Cuma 100 orang lah yang mau ikut menjadi pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Lalu Nabi Nuh berkata kepada Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran, kata Nabi Nuh. Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Lalu, dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada keimanan agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jarinya mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat. Jadi asal Nabi Nuh mengajak umatnya pada waktu itu untuk ke jalan kebenaran, mereka tutup telinganya, nggak mau dengar, nggak mau dengar sambil mengejek-ngejek Nabi Nuh alaihissalam. Maka datanglah azab yang diberikan Allah kepada umat Nabi Nuh pada waktu itu. Dan lalu azab bagi orang-orang yang membangkang itu apa? Setelah mencurahkan segala daya dan upayanya menyeru kaumnya ke jalan yang benar, Nabi Nuh bertawakal dan berdoa, mohon yang terbaik bagi dirinya dan pengikutnya.
Kata Allah dalam Al-Quran, Qala Rabbi inna qaumi kazzabun, faftah baini wa bainakum, fatham wa najjini wa mammaiya minal mu'minin. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku, maka itu adakanlah suatu keputusan antaraku dan mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang mukmin besertaku. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 117 dan 118. Untuk itu kepada anak-anak kami sekalian, itulah kisah Nabi Nuh. Bagi orang-orang yang membangkang, Allah akan senantiasa memberikan azab dan bala bencana nantinya. Sebagaimana dijanjikan Allah, kalau dalam satu negeri itu orangnya semua beriman, beramal, maka negeri itu akan diberikan Allah kemakmuran. Itu janji Allah. Tapi zaman sekarang banyak diajak untuk berbuat kebaikan saja pun susah. Iya kan? Makanya banyaklah bala bencana di sana sini yang pernah kita lihat. Di mana-mana datang bala, di mana-mana datang bencana. Karena apa? Manusianya tidak lagi mau tahu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau lagi tahu untuk beramal soleh. Nah, untuk itu demikian kisah Nabi Nuh yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua. Untuk itu dipersilakan kepada anak-anak kami, siapa yang memulainya, tahtim, tahlil, dan doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.